Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tri MTV, Maslamah Media Mandiri TV. Channel ini khusus kami buat untuk teman-teman yang banyak sekali meminta sharing tentang tips menulis. Tips menulis macam-macam ya, mulai dari bagaimana menggali ide, bagaimana melakukan survei, dan bagaimana menghasilkan uang lewat menulis. Di channel ini nanti kami akan menghadirkan penulis-penulis yang mungkin salah satunya adalah idolanya kamu. Selain itu, kita juga akan berbagi tentang tips-tips yang mungkin kamu belum pernah dapatkan di channel yang lain. Jadi tetap di sini ya bersama kami di Tri MTV. Kali ini kami akan membahas bagaimana sih tulisan itu bisa menghasilkan uang. Memangnya bisa? Bisa dong. Jadi teman-teman, sebelumnya kita bahas dulu. Tulisan ini ternyata dibagi dua ya. Yang pertama adalah tulisan fiksi yang berdasarkan imajinasi si penulis, dan yang kedua adalah tulisan non-fiksi berdasarkan data-data dan realita. Nah, dua tulisan ini kedua-duanya mempunyai kesempatan untuk menghasilkan uang dengan caranya masing-masing. Kita bahas satu-satu dulu ya. Tulisan fiksi ini bisa dari dalam bentuk novel, cerpen, cerita bersambung ya, novelet seperti itu. Fiksi mini, tulisan fiksi ini juga bisa nanti berdasarkan pengalaman seseorang tetapi dibumbui oleh drama-drama atau cerita-cerita yang berdasarkan imajinasi si penulis sendiri. Tulisan fiksi mana sih dasar bisa menghasilkan uangnya? Tulisan fiksi untuk cerpen banyak sekali ya media-media media cetak yang menerima cerpen-cerpen. Kita bisa lihat Koran Kompas masih menerima cerpen dengan fee sekitar, saya tidak tahu info terbaru saat ini, tapi sekitar di atas 1 juta rupiah. Kemudian penulis puisi ya, puisi juga majalah Femina, majalah Kartini dan lain-lain, itu pasti satu cerpen dibayar tidak murah tapi sudah ratusan ribu. Itu untuk cerpen. Sekarang bagaimana untuk novel? Sudah tahu dong novel-novel yang booming di Indonesia rata-rata royaltinya besar sekali. Walaupun kita tidak sampai menjadi seperti Di Lestari atau Habibur Rahman El-Shirazi atau seperti Albertina Endah, tetapi semua penulis novel yang dibukukan dan diterbitkan, mereka menerima royalti dari penjualan bukunya. Nah, itu juga keren ya, keren dalam menghasilkan uang. Nah, kalau kita melihat lagi jangka panjangnya, novel-novel Asma Nadia difilmkan, jadi bisa panjang ya. Keran-keran ini tadi bisa menjadi panjang. Kemudian kita lihat untuk buku cerita anak. Wow, saya kalau ngomong buku cerita anak, ngebayangkan ini super jangka panjang ya. Penulis-penulis teman-teman yang fokus pada cerita anak justru mempunyai royalti yang tidak sedikit. Karena cerita anak satu ini, misalnya tentang akhlakul karimah, itu akan bisa panjang berseri-seri, dan hingga royaltinya pun akan berseri-seri ya. Untuk tulisan non-fiksi, dari mana kita bisa menghasilkan uangnya? Menulis artikel. Wah, sekarang banyak sekali ya media-media online yang setiap artikel atau teman-teman yang punya blog ya, job review itu rata-rata dibayar ratusan ribu. Kemudian untuk artikel untuk media online tertentu sudah dibayar dengan angka dolar ya. Jadi ada masing-masing jenis tulisan yang punya fee masing-masing pula. Itu tadi contoh dari mana keran-keran untuk non-fiksi dan fiksi. Nanti teman-teman bisa ngecek lagi ya media-media mana yang seperti novel, seperti Wattpad yang menyediakan platform-platformnya ya, ada Storyalco dan lain-lain untuk
mempublish tulisan teman-teman sehingga bisa sampai kepada pembaca. Tapi ada tips ya, ada tips bagaimana baik kita menulis cerpen non-fiksi atau kita menulis fiksi cerpen tadi, non-fiksi, artikel, esai, feature, film review atau book review, atau menulis novel dalam tulisan fiksi. Ada 3 tips setidaknya yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, ketika kita menulis non-fiksi, kita harus rajin membaca info terkini. Apa berita terkini hari ini? Jika hari ini kita berbicara tentang COVID-19, berarti ada info tentang COVID-19 yang super terbaru, sehingga berita teman-teman akan berada di paling atas yang dicari oleh orang banyak karena terupdate. Jadi harus rajin-rajin baca jika kita menulis artikel. Kemudian begitu juga untuk teman-teman yang memilih menulis di blog. Untuk job review, teman-teman setidaknya harus mempunyai blog khusus, misal mereview film saja atau mereview buku saja, atau travel writer, blognya khusus untuk jalan-jalan saja, atau ada satu lagi blognya khusus untuk nge-review produk-produk saja tentang parenting atau gaya hidup. Jadi semakin kita fokus pada satu bagian untuk job review itu biasanya akan lebih mudah datang. Untuk yang memilih menjadi penulis buku, teman-teman harus rajin ke toko buku atau membaca toko buku online apa kira-kira buku yang sedang diminati oleh banyak pembaca. Karena pembaca di Indonesia dengan pembaca di luar tentu punya selera yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman harus melihat, oh ternyata pembaca Indonesia itu senang buku motivasi tentang self healing, tentang bagaimana investasi sedini mungkin, bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi public speaker yang handal. Nah, itu yang harus kita lihat di toko buku. Oh, ternyata ini yang lagi banyak di pasaran. Atau bisa jadi ada data-datanya di internet yang menyatakan ada 10 buku yang paling bestseller tahun ini. Biasanya masing-masing penerbit mengeluarkan ya untuk informasi buku-buku terbestseller masing-masing penerbit. Yang ketiga, rajin-rajinlah bersosial bersama komunitas pembaca, komunitas penulis, agar kita mempunyai ketetapan hati. Karena ingat, menulis bukanlah pekerjaan satu kali saja, tetapi harus dilatih setiap saat, harus dilatih setiap waktu. Jika kita ingin menulis satu buku saja, minimal kita membaca 10 buku yang berbeda. Jadi tidak asal nulis ya. Untuk satu buku setidaknya si pembaca sudah mendapatkan informasi dari 10 buku yang berbeda, sehingga tulisan yang kita hasilkan juga tidak garing dan layak mendapat nilai dan plus dapat royalti yang baik. Oke, itu tips dari kami. Sampai jumpa di pertemuan yang lain bersama penulis andalan kamu atau penulis idola kamu, atau tips-tips kecil lainnya yang akan kami berbagi. Tetap di 3M TV, Maslama Media Mandiri TV. Assalamualaikum.